Sayang, yang istriku sayang, aku mau ngomong sesuatu yang serius. Enggak, aku setelah aku pikir-pikir, bergumul dengan pikiran dan hati aku. Sekarang aku mau kasih tahu kamu sesuatu hal. Aku udah siap buat semua resiko dan konsekuensi yang ada. Enggak, bukan sesuatu yang aku gak bakal ninggalin kamu kok. Kamu mau ya? Aku mohon supaya kamu pertama tenang, mau dengerin apa yang aku mau jelasin ke kamu. Aku serahin semuanya keputusan buat ke kamu yang terbaik. Aku nggak siap nyimpen rahasia ini lagi. Aku nggak mau ngebohongin diri aku sendiri, dan juga aku nggak mau ngebohongin kamu. Aku takut suatu saat kamu malah tahu dari orang lain yang bikin kamu malah sakit hati, atau ada perasaan lain yang makin bikin kamu makin benci sama aku. Jadi aku mau berterus terang sama kamu. Sejujurnya, cewek yang aku bilang ke kamu sebagai mantan pacar aku itu, sejujurnya dia adalah istri aku. Iya, dia bukan pacar aku, lebih dari pacar. Dia dia istri aku yang udah aku talak cerai. Aku mohon kamu dengerin dulu ya. Semua semua nanti terserah kamu, tapi aku nggak mau ngebohongin kamu lagi. Jadi dia itu istri aku. Aku kenal sama dia. Iya, pasti kamu juga kenal sama dia karena dia juga teman kamu, teman sekolah kita. Awal mulanya juga kenapa dia bisa jadi istri aku, karena perjodohan paksa juga. Karena bisnis keluarga, karena urusan utang itu. Ya, sejujurnya nggak jauh beda sama kamu. Yang ngebedain adalah aku nikahin dia sebagai istri karena nafsu. Tapi setelah kami menjalankan pernikahan, ternyata aku nggak sayang sama dia, nggak ada perasaan sama dia. Makanya aku jatuhin talak. Aku menceraikan dia. Dan setelah itu aku sendiri. Awal mulanya dia nggak mau aku ceraiin, nggak mau pisah. Tapi aku tetap kekeh. Karena aku nggak mau jalani hubungan pernikahan yang berlandaskan salah satu saling menyakiti atau dalam keadaan terpaksa. Ya mungkin itu juga salah aku. Aku yang memanfaatkan situasi kondisi keluarga dia. Aku minta tolong ke orang tua aku supaya aku bisa kawinin dia. Tapi setelah kawin aku nggak ada rasa sama sekali, cuma nafsu sesaat. Makanya aku mengakhiri pernikahan itu. Tapi setelah pernikahan itu udah selesai, ternyata dia datang lagi ke hidup aku. Dia memaksa untuk kembali rujuk, dan aku kekeh nggak mau. Iya,
Kenapa aku kok nggak mau? Karena aku udah nemuin seseorang yang bikin hati aku ngerasa damai, tenang, dan aku ngerasa inilah cinta sejati aku. Orang yang aku mau habisin waktu sampai tua nanti, sampai aku nutup mata, sampai aku mati. Orang yang aku yakin dia bakal jadi ibu yang baik buat anak-anak aku, yang bakal ngisi hari-hari aku. Emang kejadiannya juga bagi orang lain mungkin konyol atau kayak suatu paksaan. Iya, tapi itu kenyataannya. Kenapa aku ngebohongin atau aku ngerahasiain ini semua, terutama ke kamu? Karena aku nggak tahu harus jelasinnya gimana ke kamu. Karena aku pikir aku mau menutup masa lalu aku. Aku mau mengakhiri masa lalu aku, tapi ternyata aku nggak bisa. Dia terus datang gangguin aku. Yang tahu rahasia ini selain keluarga aku, iya, cuma 1-2 orang teman aku yang tahu ini. Jadi dia datang ke hidup aku lagi, ke hidup kita, karena minta supaya bisa balik lagi nikah sama aku. Tapi aku udah pastikan aku nggak mau. Dia terus menghantui aku, ngejar aku. Satu hal lagi yang aku mau kasih tahu, orang yang bikin aku memutuskan supaya aku mau ngabisin waktu sampai mati, sampai pengen punya anak. Siapa dia? Dia adalah kamu, sayang. Kamu, cewek yang aku suka. Meskipun kejadiannya konyol, kadang aku pikir pasti kamu juga mikirnya terpaksa atau konyol. Kita nikah karena terpaksa. Tapi bener, aku ngomong dari dalam lubuk hati aku yang paling dalam. Kalau aku tuh sejujurnya aku sayang banget sama kamu. Aku mau mengakhiri semua masa lalu aku, memulai lembaran baru sama kamu. Apalagi ketika kamu bilang kamu hamil anak kita. Ya, itu titik balik aku. Aku makin sayang sama kamu. Aku makin ngerasa berdosa buat semua hal yang bikin nyakitin kamu selama ini. Aku nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi aku yang cuma pengen mastiin. Aku nggak pengen nyimpen rahasia kebohongan ini lebih lama lagi. Aku nikah lagi sama kamu. Dengan catatan aku udah ngakhirin hubungan aku sama dia. Tanpa ada rasa sayang apalagi cinta. Maka dari itu aku ceraiin dia. Secara baik-baik. Tapi dia gak terima. Aku lebih milih kamu sebagai istri yang aku cinta. Aku sayang. Itu sayang. Mungkin ini lega bagi aku. Lega buat aku. Tapi ini mungkin suatu telak pukulan yang bikin kamu shock. Tapi aku gak mau kamu dengar cerita ini dari dia atau siapapun yang mungkin gak suka sama aku, benci sama aku, nyampein dengan bumbu-bumbu ke kamu. Daripada hal itu makin jadi,
Aku gak mau. Maafin aku buat segala kebohongan yang telah aku buat. Aku tahu aku gak layak dimaafin sama kamu. Gak layak buat dikasih kesempatan sama kamu. Tapi aku mohon, pikirin lagi. Anak yang ada dalam kandungan kamu, anak aku, anak kamu, darah daging kita. Dia pasti pengen tumbuh di antara kedua orang tua yang lengkap. Ayah sama ibunya, papa mamanya. Aku juga yakin kamu bukan gadis yang nakal atau jahat kayak gimana. Aku yakin cowok yang kamu waktu itu datang ke rumah kita, aku yakin itu bisa-bisaannya dia aja ngaku-ngaku kalau itu dia anak yang dikandung kamu, itu anak dia. Maka dari itu aku pengen mastiin ke kamu, setelah aku membuat pengakuan rahasia dosa ini ke kamu, aku serahin keputusannya semua ke kamu. Aku harap kamu kasih ke aku kesempatan. Aku harap kamu kasih kesempatan aku buat memperbaiki rumah tangga kita. Ya, aku mohon kasih aku kesempatan. Kamu udah mutusin apa? Kamu mau bilang apa? Ngomong aja sekarang. Yang lebih baik kita selesaikan semua hal, segala unek-unek kita di dalam hati kita, pikiran kita, biar hari ini, detik ini, malam ini semuanya beres. Apa yang terjadi ya terjadilah. Tapi aku akan berusaha. Aku gak mau mengakhiri pernikahan ini. Aku masih pengen jadi suami kamu, pengen jadi ayah, papa dari anak-anak kita kelak. Hubungan rumah tangga itu pembelajaran seumur hidup. Ya ada kalanya aku atau kamu kepleset sesekali. Tapi kalau salah satunya bisa saling mendukung, saling ingetin, aku yakin kita bakal sampai satu titik, sampai kakek nenek rumah tangga kita kayak orang-orang tua kita. Jangan nangis sayang, kamu gak boleh nangis. Wanita baik kayak kamu, yang punya hati sangat baik, gak boleh nangis. Kamu mau ngomong apa? Ngomong aja, aku bakal dengerin. Aku bakal dengerin apa yang kamu mau omongin. Kamu berpikir apa? Hah? Kamu udah mikirin apa? Apa aku gak salah dengar? Kamu juga udah mikirin sesuatu hal? Hah? Kamu mau mengakhiri pernikahan kita? Yang please, pikirin lagi. Kasih aku kesempatan. Aku mohon.